Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikian. Dari hatinya yang paling dalam, Rasul Paulus menaikkan doa syafaat dan berkat bagi orang percaya di Tesalonika. Ia mendorong orang percaya agar berdiri teguh dan kokoh. Rasul Paulus juga memohon agar Allah menghibur dan meneguhkan iman mereka. Dengan demikian, dapat terlihat kekuatan orang percaya berdiri teguh dengan kokoh dan mempertahankan semua pengajaran bahwa dari Allah datang anugerah dan kasih perlindungan. Dikatakan oleh Rasul Paulus, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita mengasihi kita. Yang dalam bahasa aslinya berarti memperlihatkan Yesus dan Allah Bapa sebagai pelaku pemberi kasih. Juga dalam suratnya kepada jemaat Roma, Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang akan memisahkan dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus, sebagai orang percaya, kita mendapatkan penghiburan abadi dan pengharapan yang indah dari kasih Allah Bapa dan Yesus Kristus. Penghiburan dan pengharapan ini sangat penting bagi orang-orang percaya yang tengah menghadapi kesulitan, penderitaan, dan aniaya. Tentu penghiburan abadi akan menolong, menopang, dan menguatkan orang percaya di dalam berbagai kesulitan yang dihadapi. Sebab, pertama, kita tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Kedua, pengharapan kita yang penuh bahagia. Yang ketiga, rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali. Sobat Kairos, karena itu kita tidak perlu khawatir terhadap angin di depan. Badai dan alam akan goyah. Penghiburan dan pengharapan yang dihasilkan dari kasih Allah Bapa dan Yesus Kristus meneguhkan setiap orang percaya. Saat mengakhiri doa syafaat dan berkat ini, Rasul Paulus terlebih dahulu melihat kekuatan internal yang ada di dalam orang percaya melalui tingkah laku mereka. Artinya, apa yang terdapat di dalam pasti akan membentuk yang di luar. Dikatakan oleh Rasul Paulus, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik
kepada kita. Karena itu Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama dilayakkan oleh panggilan Allah. Orang percaya yang di dalam hati mendapatkan penghiburan dan memiliki pengharapan, haruslah dinyatakan tingkah laku pekerjaan dan perkataan serta perbuatan yang baik. Mengapa demikian? Rasul Paulus mengatakan, karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11. Yang kedua, berpegang teguh pada firman-Nya. Dalam keadaan sulit, baik atau buruk, orang percaya tidak boleh menyerah melakukan perbuatan baik. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma pasal 15 ayat 4. Yang ketiga, satu hati dan satu suara memuliakan Allah. Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepadamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Roma pasal 15 ayat 5 dan 6. Yang keempat, bersyukur senantiasa, Allah sumber segala kasih karunia. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan, yang menghibur kamu dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Dan Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 10. Sobat Kairos, tetap pelihara iman, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita.
Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.